Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Setelah kematian Tuan Muda Alam Angin saat itu, Dewa Angin menjadi sedikit pendiam dan tidak terlalu banyak berbicara dengan orang luar, ataupun bertemu dengan keluarganya sendiri. Bahkan beberapa kali dia terlihat mabuk, dan semua pakaiannya berantakan. Melihat kelakuannya itu, ini membuat istri dan beberapa anaknya menjadi khawatir. Apakah aku salah? Kenapa anakku bisa berkata kejam seperti itu padaku? Apakah aku memang tidak layak disebut ayah? Pikir Dewa Angin dengan wajah yang sedih. Jika dia ingat dulu waktu anak-anaknya lahir, dia merasa sangat bahagia. Apalagi dengan kehadiran satu anak perempuannya, itu dari salah satu dua istrinya tersebut. Dia awalnya memiliki 5 anak, tapi anak ketiganya mati dengan misterius tanpa ada yang tahu apa penyebabnya, tapi sekarang dia tahu kalau anak ketiganya dibunuh oleh saudaranya sendiri. Tuan Muda ketiga dikenal dengan kepribadian yang baik, dan juga jujur. Bahkan banyak orang-orang yang menyukainya tapi sayangnya dia benar-benar tidak tertarik dengan kekuasaan ataupun kekuatan. Dia lebih sering membaca beberapa syair ataupun buku baru maupun buku lama, di perpustakaan milik keluarga angin mereka. Bahkan Dewa Angin pun membiarkan anak ketiganya itu, melakukan apapun yang dia mau di perpustakaan itu. Sedangkan dengan Tuan Muda kedua, dia benar-benar tidak menduganya kalau orang yang lembut seperti itu, ini bisa berbuat kejam seperti itu kepada saudara-saudaranya sendiri. Hal itu benar-benar jauh dari apa yang dia pikirkan saat kematian anak ketiganya tersebut. Sekarang dia memiliki 3 anak, 1 seorang perempuan, dan 2 orang pria. Anak pertamanya yang sekarang sudah mulai mengurus beberapa hal di alam angin untuk menggantikannya. Sedangkan anak kelimanya masihlah anak-anak, dan juga terlihat tidak suka akan status atau pekerjaan untuk menjadi penguasa. Anak kelimanya terlihat lebih menyukai alkemis, karena itulah dia membiarkan beberapa ahli alkemus di alamnya untuk mengajarkan anaknya tentang alkemis. Lalu anak perempuan satu-satunya juga masih terus berlatih, dan kadang-kadang dia juga merawat sang ayah yang sudah kacau sejak kembali dari alam kehidupan. Suami, ini tidak akan baik jika kamu terus seperti ini, ucap wanita cantik yang muncul di samping Dewa Angin. Katakan padaku, apakah aku gagal menjadi ayah? Tanya Dewa Angin dengan wajah sedih, sambil menggenggam botol amer di salah satu tangannya. Tidak sama sekali, kamu telah menyayangi anak-anakmu dengan baik selama ini. Bahkan kamu tidak pernah pilih kasih terhadap mereka. Jawab wanita itu dengan wajah sedih. Siapa sih yang tidak sedih jika kehilangan anaknya, dan siapa sih yang tidak sedih jika seorang ayah tidak pernah dianggap ayah oleh anaknya sendiri? Mendengar perkataan istrinya, Dewa Angin hanya diam dan terus meminum amernya dengan santai di sana. Dan dia juga masih ingat kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Tuan Muda kedua anaknya sendiri, itu sebelum dia mati. Hal itu yang membuat dia menjadi sedih, dan merasakan sakit di hatinya. Karena hal itu juga dia menjadi seperti sekarang, dan hanya diam di dalam kamarnya dengan perasaan yang berantakan. Gumprang, botol anggur tiba-tiba pecah dari tangan Dewa Angin. Wajahnya yang terlihat sedih tadi berubah penuh kemarahan, itu saat dia berdiri sambil memandangi ke suatu tempat di alam angin. Tepatnya mengarah ke tempat di mana semua leluhur dan keluarga angin dimakamkan. Kenapa? Tanya istrinya dengan kebingungan saat melihat perubahan Dewa Angin. Seseorang telah memasuki tanah pemakaman leluhur dari keluarga kita. Jawab Dewa Angin. Apa? Istrinya itu pun kaget dengan perkataan Dewa Angin, karena ada seseorang yang berani masuk ke dalam makam keluarga alam angin mereka. Karena hal itu butuh banyak keberanian untuk melakukannya.
"Siapa orang itu?" teriak Dewa Angin saat merasakan kemana arah tujuan orang itu. Dia langsung menghilang dari kamarnya tanpa melihat istrinya lagi, dan dia sekarang dipenuhi oleh kemarahan yang luar biasa saat dia pergi dari kamarnya itu. "Bang, siapa kamu? Ini adalah makam keluarga Angin, dan cepatlah pergi dari sini!" teriak para penjaga yang telah berkumpul di depan gerbang makam. Oh, alam angin benar-benar memang tidak kalah hebatnya dengan alam super lain. "Tapi sayang," jawab orang yang menerobos itu. Orang yang menerobos itu adalah pria bertopeng iblis, yang sebelumnya berada di negeri langit. "Bang, beberapa penjaga terlempar dengan keras, dan sebagian dari mereka terluka akibat ledakan yang dihasilkan oleh serangan pria bertopeng tersebut. Bahkan ada beberapa yang meledak menjadi debu saat terkena serangan pria bertopeng itu." "Berhenti!" teriak seseorang. Seorang tetua dengan pakaian putih muncul di hadapan pria bertopeng itu, dan dia adalah tetua dari keluarga Angin. Dan di saat dia datang, dia telah melihat beberapa penjaga yang mati maupun terluka parah, dan ini membuat dia sangat marah saat memandang pria bertopeng itu. "Siapa kamu? Kenapa kamu menyerang alam kami?" tanya tetua tersebut. "Cih, aku di sini bukan untuk menyerang alam angin, tapi hanya untuk mengambil sesuatu. Bagaimana jika kamu membiarkan aku lewat? Dan setelah aku selesai, aku berjanji akan pergi," jawab pria itu dengan wajah santai sambil tersenyum ke arah tetua itu. "Jangan harap, di sini adalah area terlarang bagi orang luar sepertimu," teriak tetua angin tersebut. Lalu, dia segera menyerang pria bertopeng itu dengan pedang di tangannya. Melihat tetua itu menyerangnya, tentu saja wajah pria bertopeng itu pun merasa puas, karena memang ini yang dia inginkan selama ini. Wush! Bang! Setelah beberapa saat, itu banyak tetua yang berada di alam dewa penguasa datang dan menyerang pria bertopeng itu. Setelah melihat tetua pertama yang datang tadi telah bertarung, mereka dengan marah menyerang pria bertopeng itu tanpa peduli lagi dengan hidup mereka. "Bang, hahaha, aku menyukainya. Tapi ini saja masih lemah," teriak pria bertopeng itu. "Bang, cerot!" Beberapa tetua di sana pun terlempar dengan keras, dan seteguk darah keluar dari mulut mereka saat menyerang pria bertopeng tersebut. Mereka benar-benar diserang oleh sesuatu yang tidak terlihat dari pria bertopeng tersebut. "Apa itu?" tanya salah satu tetua yang sudah berdiri sambil memandang pria bertopeng dengan penuh kebingungan. "Aku juga tidak tahu, bahkan aku tidak melihat dia menyerang kita. Tapi anehnya kita terlempar begitu saja," jawab salah satu tetua yang berhasil menahan sesuatu yang menyerang mereka tadi. "Dasar orang-orang bodoh. Kalian terlalu lemah. Sekarang matilah," ucap pria bertopeng dengan wajah santai, dan bahkan tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Saat pria itu selesai berbicara, sesuatu yang aneh segera terjadi. Beberapa tetua terlempar dengan sendirinya tanpa diketahui, bahkan mereka juga tiba-tiba terluka dengan anehnya. "Matilah," ucap pria bertopeng itu sambil menyerang dengan energi hitam di tangannya. "Sangat lancang," teriak seseorang. "Bang!" Dewa Angin langsung muncul di sana, dan menghalangi serangan dari pria bertopeng itu dengan cepat. Karena sudah ada Dewa Angin, semua tetua itu berhasil diselamatkan dari serangan pria bertopeng itu. Memandangi pria bertopeng iblis ini, Dewa Angin menatapnya dengan jijik. Karena dia memiliki mata angin, dia bisa melihat benda yang menjijikan dari belakang punggung pria bertopeng itu. "Benar-benar menjijikan," ucap Dewa Angin. Mendengar perkataan Dewa Angin, wajah pria bertopeng itu berubah jelek. Dia tentu saja paham dengan apa yang dimaksud oleh Dewa Angin, tapi dia mencoba tetap tenang sekarang. Karena tujuannya datang ke sini adalah untuk mengambil sesuatu di makam ini. Apalagi jika dia harus melawan Dewa Angin, itu tidak ada kemungkinannya untuk menang.
Apalagi saat ini dia berada di alam angin itu sendiri. Jadi dia hanya perlu mencari kesempatan untuk menemukan celah dan masuk ke dalam makam di saat Dewa Angin lengah. Hahaha, Dewa Angin ya. Aku dengar-dengar, anakmu telah mati saat berada di alam kehidupan. Aku turut berduka untukmu, ucap pria bertopeng itu dengan sedikit mengejek Dewa Angin. Buka topengmu itu, dasar pecundang yang hanya bisa bersembunyi di balim topeng. Teriak Dewa Angin dengan marah saat pria itu menyebut anaknya yang telah mati. Karena bagaimanapun juga tuan muda kedua adalah anaknya. Meskipun dia tahu kalau anaknya melakukan kesalahan, tapi sebagai seorang ayah dia tetap masih menyayangi anaknya. Walaupun dia tidak dianggap sekalipun oleh tuan muda kedua sebagai ayahnya. Dasar pria bodoh. Aku akan jujur padamu. Orang yang mengubah anakmu menjadi seperti itu adalah kelompok naga Phoenix. Tujuan mereka adalah untuk menjadikan anakmu sebagai eksperimen mereka. Namun sayangnya anakmu sudah berhasil, tapi malah mati di tengah jalan, jelas pria bertopeng itu dengan wajah yang berpura-pura sedih di hadapan Dewa Angin. Mendengarkan perkataan pria bertopeng itu, wajah Dewa Angin berubah sangat marah, karena dia tentu saja tahu hal tersebut. Jika tidak, kenapa dia tidak marah kepada Lin Tian dan yang lainnya saat itu? Itu sudah jelas, kalau ini semua juga ada salah pada dirinya. Andai saja dia lebih memperhatikan anak-anaknya, hal ini pasti tidak akan terjadi. Matilah, pukulan naga angin. Teriak Dewa Angin. Wush! Mengaum. Melihat serangan yang datang itu, pria bertopeng tersebut tidak marah, dan juga tidak menyerang balik ke arah naga angin yang datang kepadanya. Dia malah berlari, dan mencoba menghindari serangan dari naga angin tersebut. Bang! Sayangnya dia tidak bisa lari, dan naga angin itu menyerangnya dengan cukup keras. Serangan ini membuat pria bertopeng tersebut terpental jauh dari tempatnya. Crot! Pria bertopeng itu mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya, dan terhempas langsung ke arah makam. Melihat hal itu, semua orang tahu kalau pria bertopeng sudah kalah. Tapi saat Dewa Angin melihat pria bertopeng itu terlempar ke arah makam, badannya mulai gemetar karena marah. Dia bergegas mengejar pria bertopeng tersebut ke arah dalam makam itu. Aku pasti akan membunuhmu, teriak Dewa Angin dengan sangat marah. Ini sudah jelas kalau pria bertopeng itu menghindari serangannya, dan saat berada di depan gerbang makam itu, dia sengaja untuk tidak menghindari serangan tersebut. Tujuannya sudah jelas, kalau ini hanya agar dia bisa terlempar ke dalam makam tanpa melawan Dewa Angin. Sebagai penguasa alam angin, tentu saja Dewa Angin tahu akan hal itu. Tapi dia telah terlambat untuk mengetahui rencana pria bertopeng tersebut, dan itu disebabkan oleh emosinya. Para tetua yang awalnya senang, tiba-tiba saja mengubah wajah mereka saat melihat arah di mana pria bertopeng itu juga terlempar. Mereka berusaha berdiri, dan masuk ke dalam makam untuk mengejar pria bertopeng. Sial, orang ini licik sekali, dia sengaja untuk tidak menghindari serangan Dewa Angin hanya untuk masuk ke dalam makam, teriak salah satu tetua dengan marah sambil mengikuti Dewa Angin dari belakang. Bang! Dewa Angin terus bertarung dengan pria bertopeng itu. Saat para tetua muncul di dalam makam, dan di sana mereka melihat Dewa Angin terus menghindar dari pria bertopeng itu tanpa alasan yang jelas. Mereka tidak dapat mengerti, kenapa Dewa Angin menghindar meskipun pria bertopeng itu tidak menyerangnya. Apa yang terjadi? Tanya salah satu tetua dengan tatapan aneh. Bang! Yang mereka lihat saat ini, Dewa Angin hanya terus menghindari setiap serangan pria bertopeng. Tapi setiap Dewa Angin menghindar, itu ada sebuah ledakan aneh yang tidak dapat mereka mengerti sampai sekarang. Aku tidak mengerti, tapi kemungkinan itu adalah serangan tersembunyi dari pria bertopeng itu. Apakah kalian tidak ingat sebelumnya? Kita juga terluka dengan serangan yang aneh dari orang ini.
Tanya seorang pria, yang mana dia adalah tetua kedua dari keluarga alam angin. Saat mereka mengingat pertempuran mereka sebelumnya, mereka juga sadar akan hal itu. Mereka juga ingat saat mereka terluka, bahkan mereka tidak merasakan di mana serangan itu muncul, dan bagaimana bentuk serangan tersebut. Bang! Hahaha, Dewa Angin, bagaimana jika begini saja? Biarkan aku menyelesaikan tugasku, dan aku berjanji akan pergi dari sini. Terlihat pria bertopeng itu mencoba memberi tawaran kepada Dewa Angin, itu agar dia tidak terlalu menghabiskan banyak tenaga untuk melawan Dewa Angin di sini. Karena dikhawatirkan jika dia terlalu lama, maka akan ada beberapa hal merepotkan yang akan terjadi. Apalagi alam angin memiliki beberapa leluhur yang lebih kuat dari Dewa Angin, dan tentu saja para leluhur seperti itu ada di setiap alam. Maka dari itu, dia tidak bisa terlalu lama di sini. Jangan bermimpi, aku pasti akan menangkapmu, dan mencari tahu di mana sarang kelompok itu berada. Teriak Dewa Angin dengan marah. Bang, sayang sekali, aku bahkan tidak tahu di mana orang itu berada sekarang. Dengarkan baik-baik, aku dan kamu memiliki musuh yang sama. Bagaimana jika kita bersatu untuk mencari mereka? Ucap pria bertopeng dengan santai. Bang, mimpi, kamu harus mati. Teriak Dewa Angin dengan marah. Bang bang bang, pertarungan mereka berdua terus berlangsung, tapi anehnya, Dewa Angin hanya berhasil membuat pria bertopeng itu mundur, dan tidak berhasil menyerangnya dengan keras di sana. Hal itu dikarenakan beberapa serangan anehnya, yang membuat Dewa Angin terus menghindari orang itu. Orang ini sudah bukan seperti kami lagi, ucap Dewa Angin sambil melihat pria bertopeng itu. Dia sudah jelas melihat semuanya, dan kalau bukan karena mata angin serta dia berada di alam angin, mungkin dia akan sulit untuk menghindari serangannya. Dan bahkan, ini membuat pria bertopeng itu terus-menerus dipukul mundur sampai sekarang. Bang, apa tujuanmu datang ke sini? Tanya Dewa Angin dengan serius kepada pria bertopeng itu. Aku hanya jalan-jalan dan melihat-lihat alam angin beserta makam keluargamu. Apakah kamu percaya? Jawab pria bertopeng itu dengan tenang. Tentu saja jawaban pria itu tidak membuat Dewa Angin percaya. Dia segera mengeluarkan pedang anginnya, dan langsung menebas lagi ke arah pria tersebut dengan sangat cepat. Bang! Pria bertopeng itu terlempar lagi. Tapi saat dia selesai memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya pun tersenyum lagi setelah berhasil menemukan apa yang dia cari di sana. Dia tidak mau membuang-buang waktu lagi, lalu terbang dengan cepat ke arah yang dia tuju. Kemana kamu akan pergi? Teriak Dewa Angin sambil mengejar pria itu dengan cepat. Di belakangnya, para tetua juga ikut mengejar pria bertopeng tersebut. Hahaha, Dewa Angin, aku meminjam ini dulu, ucap pria bertopeng tersebut yang berdiri di sebuah makam yang terlihat baru saja dibangun. Bang! Makam itu pun meledak, dan sebuah peti mati pun terlihat setelah makam itu hancur. Melihat peti mati itu, wajah Dewa Angin langsung berubah ketakutan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.